Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Situ nanas jadi kan bisa tiba-tiba. Nah tapi sekarang begini, masalahnya kan orang bilang jangan-jangan itu serangan migrain. Apa bedanya dia di migrain dengan mini sinkop? Beda, Franky. Kalau sinkop itu mendadak dan hebat, tapi kalau dia migrain biasanya sebelum terjadinya sakit kepala itu ada yang mendahului. Tiba-tiba. Tadi Dokter Jaya itu kan dikasih donat. Ya. Kenapa nggak dimakan, Dok? Karena isinya karbo semua, donat dilapisi sama gula yang putih-putih itu karbo juga. Waduh, kalau naik makan begitu kan Franky, langsung gula darah bisa naik 300 Franky. Padahal kan dokternya bisa makan yang di tengahnya, Dok. Oh. Nggak ada karbonya sama sekali tuh, Dok. Nah, ini masalah donat. Ada donat, ada mobil. Mulai tuh kalau kita ke satu toko kue donat yang ya sebenarnya nggak lokal brand ya, bukan brand Indonesia banget, tapi dia udah lebih dulu kan. Sekarang kan donat-donat dari luar negeri kan banyak nyerbu Indonesia juga. Itu mulai keluar tuh mini donat. Iya. Ya kan? Kenapa ada mini donat? Mungkin di situ maksudnya untuk yang tadi dokter dia bilang tuh, menurunkan jumlah yang masuk. Gula yang masuk. Kira-kira logis nggak sih, Dok? Ya logis. Karena sekarang juga harga kan makin ini. Ya, misalnya roti kan gede-gede gitu ya. Kan ada roti unyil. Kecil-kecil gitu kan makannya lebih sedikit, Franky. Tapi bukan cuma itu. Gorengan juga berubah, Franky. Dulu gorengan tuh kalau tahu tuh ya dibelah 4, Franky. Saking sekarang mungkin lebih susah kali ya, lebih mahal harganya kedelainya. Jadi dipotong 6, Franky. Jadi sekarang mini tahu goreng. Iya, karena kecil-kecil. Tujuannya supaya kita gampang nelen, Dok. Sekali cep habis. Nah, mobil juga begitu, Dok. Ada mini Cooper. Oh, itu masih belum kecil, Franky. Ada yang itu kulkas jalan. Oh. Ntar kalau dikecil lagi jadinya bajai roda 4, Dok. Nggak, ada yang kecil-kecil kayak setengah bajai begitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah mini ini, Dok. Tadi kita udah bahas, sebelum ini kita bahas masalah gejala-gejala untuk yang namanya diabetes. Bisa kita deteksi segala macam. Ada nggak sih, Dok, penyakit-penyakit lain yang boleh dibilang sama mematikan ya dengan diabetes? Ya saudara lah. Ya gitu. Istilah saya selalu adalah saudara kandung dan bapak dan ibu. biar dipikirin gimana hubungannya. Tapi kita bisa deteksi, Dok. Penyakit-penyakit mematikan apa aja sih? Jantung nih, Dok ya. Yang paling utama adalah tiga organ utama, Franky. Jantung, paru, otak. Jantung, paru, otak. Nah, kalau kita di saya tuh di FKUI yang otopsi itu SK5. SK5 itu sakit. Yang terbanyak tuh jantung. Yang kedua tuh otak, Franky. Stroke banyak sekali. Nah, tapi begini, di dalam masyarakat tuh ada yang namanya dibilang ada sih, saya nyaris stroke katanya. Nyaris stroke. Kenapa dicari? Dia nyaris. Oh, nyaris. Kira-kira nyaris stroke, dia bilang. Apa? Kata dokter cuman gejala stroke katanya. Gejala stroke ada gejalanya. Iya tuh, kadang-kadang orang stroke dibilang gejala stroke. Terus satu lagi gejala apa namanya? Ya, sakit. Kedua tadi nyaris stroke. Nah, itu gejala apa? Gejala tipes. Gitu ya, kan. Sama, gejala tipes. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih sebenarnya gitu? Sebenarnya apaan gitu? Nah, itu di komentar podcast kita tuh ada yang pernah nih, Dok, bahas dong soal mini stroke. Dokter dia nonton. Nah, itu sebenarnya dia punya apa? Statement dokternya tuh benar nggak? Ya benar lah, itu adalah cara dokter ngomongin
ke pasien, karena kalau dia ngomong pakai bahasa kedokteran pasti pasien nggak ngerti. Iya, kasih penjelasan yang gampang orang ngerti gitu ya. Iya. Ya itu artinya itu sebenarnya mini stroke atau gejala stroke, nyari stroke gitu, atau stroke ringan. Nah, ada juga istilah stroke ringan. Sebenarnya sama, itu mini stroke. Kalau ditanya temen apa ada yang nanya sama saya, Frank, stroke-nya berat nggak? Apa jawaban saya? Belum saya timbang. Ya kan kalau berat apa enggak aja kan mesti ditimbang dulu gitu kan. Tapi begini, itu ada satu keuntungannya begini, Franky. Kalau stroke itu, ya, stroke itu kalau orang kena gejalanya permanen, Franky. Once sekali orang terkena stroke, maka permanen. Iya, makanya kita sering lihat orang kena stroke habis itu jalannya terseok-seok, satu kakinya keseret sama dia. Atau tangannya tiba-tiba dia bengkok separuh gitu. Kelihatan orang kalau dengan jalan itu kita tahu ini stroke. Udah pasti. Tas sebelah kanan, tas sebelah kiri. Biasanya stroke itu karena separuh badan. Separuh badan kanan atau separuh badan kiri. Yang jadi masalah kalau udah stroke begitu kesian, Franky. Saya waktu itu pernah punya pasien, ya, yang dia seorang insinyur, insinyur pokoknya ininya apa kerjanya lumayan lah, bagus lah. Itu kebetulan istrinya teman SMA saya. Dia datang berobat ke klinik saya. Dia berobat itu, sampai kali datang ke rumah ke klinik saya, dia selalu nangis, Franky. Kenapa? Dia nggak bisa nerima kondisi bahwa dia kena stroke dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh insinyur, tukang gambar, nggak bisa gambar karena ini tiba-tiba one day dia tiba-tiba punya kerjaan bagus, tiba-tiba nggak punya kerjaan lagi, tidak bisa ngapa-ngapain dan benar-benar dia tergantung dari istri dan anaknya. Istrinya terpaksa harus jualan kue. Ya anaknya masih sekolah masih gitu ya, jadi susah lah. Dan dia tuh selalu tuh nggak bisa menahan bahwa dia itu sekarang jadi beban keluarganya. Nah itulah stroke. Kalau stroke benar. Dan biasanya orang untuk bisa sampai nerima, oh ya oke, gue stroke itu nggak ada. Itu makan waktu biasanya. Nah ini saya mau kasih sedikit tips, Dok, buat yang penderita stroke. Dokter tahu kan ada beberapa kawan saya yang pernah ikut podcast juga, Dok. Itu stroke-nya pernah menderita stroke. Kebetulan dia punya hobi yang sama saya dari olahraga, golf. Jadi waktu dia stroke itu persis stroke-nya berat atau enggaknya saya nggak timbang sih emang. Tapi yang jelas gejala ataupun hasilnya sama. Kaki susah digerakin. Ngomong juga sempat pelok kan ya. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya bakar emosinya, Dok. Saya bilang kalau kayak begini lo taruhan nanti golf habis nih duit nih. Panas dia, Dok. Karena kalau itu dia latihan, dipaksa badannya driving lagi, paksa lagi. Akhirnya balik normal. Ya, jadi ini tipsnya adalah kalau kita menderita stroke, kita coba lawan dengan aktivitas yang kita suka. Supaya motivasi kita untuk sembuhnya gede. Dan itu bisa normal. Bisa. Ada satu lagi, Franky. Itu kita pakai mekanisme fight or flight. Lari atau lawan. Dia stroke susah jalan, bawain macan di belakang, Franky. Langsung lompat jalan, Franky. Nggak usah macan. Kalau sama gitu cukup kasih lihat Miko aja. Itu fight or flight, langsung nggak bisa lari semua. Nah itu nggak, tapi itu gini, stroke itu biasanya kelainannya relatif permanen, tapi memang ada stroke bisa pulih lagi. Karena gini, pada waktu stroke itu ada dua jenis stroke. Yang paling banyak itu adalah stroke ischemic. Ischemic itu karena stroke karena dia mampet, pembuluh darahnya mampet, jadi ada bagian otak yang nggak dapat darah. Nah yang begituan tuh 90% Franky dari orang stroke. Biasanya cirinya dia karena serangan stroke, lumpuh, tiba-tiba ngomongnya pelok, tangannya lumpuh separuh, kakinya lumpuh separuh, tapi dia orangnya sadar, Franky. Dia sadar, itu gara-gara mampet. Tapi kalau pembuluh darahnya yang mampet tuh tiba-tiba dia lepas lagi, dia bisa kembali normal lagi. Jadi pada waktu dia mampet ada daerah otak yang mati. Yang mati itu namanya umbra. Daerah otak yang mati. Di sekitarnya tuh ada daerah yang setengah mati.
belum mati. Nah kalau dia terlepas lagi itunya, sumbatannya, yang penumbra yang ada di sekitar yang setengah mati tadi, otaknya bisa kembali normal lagi, Frankie. Karena dia belum mati beneran. Tapi yang mati bener itu, yang umbra itu, itulah yang bikin permanen dia lumpuh itu sampai berlama-lama. Karena dia udah nggak bisa balik lagi. Nah jadi itu. Nah itu satu, yang paling banyak itu 90%. Ada 10% itu terjadi karena perdarahan. Orang darah tinggi, tekanannya terlalu besar, pecah kan di sebelah ujungnya kan dapat darah juga sama. Nah itu juga sama, gejalanya tiba-tiba pelok, lumpuh, langsung tidur. Kenapa? Tekanan darah yang masuk ke dalam otak itu menekan otak, sehingga orang itu langsung hilang kesadaran. Jadi kena stroke, hilang sadaran, terus ngorok, itu biasanya lebih cepat meninggal, Frankie. Jadi kalau orang stroke tiba-tiba nggak sadar, itu adalah stroke perdarahan. Terbalik dengan yang tadi, kalau tadi mampet. Makanya nggak boleh salah katanya dok ya, ngasih Nggak obatnya boleh. ya. So kalau yang mampet itu kita kasih obat buat ngancurin pembuluh darah. Ngancurin sumbatannya dok ya. Sumbatannya dia bisa sembuh. Nah orang yang DSA itu yang kayak gituan, sumbatan disemprot, hilang sumbatannya, dia bisa balik lagi. Tadinya lumpuh tiba-tiba bisa jalan lagi. Itulah DSA yang di kemarin sempet ribut-ribut itu. Nah kalau yang perdarahan dikasih obat yang buat ngecerin darah, perdarahan makin hebat, selesai, malah meninggal, pengen. Itu nggak boleh salah. Jadi kalau orang perdarahan dikasih obat untuk berhentiin darahnya ya dok ya? Iya. Biasanya harus operasi, Frankie. Harus operasi. Operasi. Yang berdarahnya itu diikat, Frankie. Terus perdarahannya itu dibuang supaya otak nggak ketekan. Kalau udah gitu udah nggak ada ampun deh. Kalau yang perdarahan itu biasanya kalau itu operasi ujungnya. Tapi kalau yang mampet itu ya mungkin dengan segala macam dikasih obat segala macam masih bisa baik. Nah, tapi untungnya kadang-kadang itu Tuhan udah kasih mekanisme di mana sebelum stroke itu terjadi dia kasih warning nih. Oh, yang tadi dokter bilang yang gejala. Saya bilang itu namanya mini stroke, gejala stroke atau nyaris stroke. Dia menderita gejala stroke, tapi belum nyampe stroke. Belum sampai stroke. Baru nanya tapi alamat. Tapi one day ternyata nih yang orang kena mini stroke itu namanya mini stroke atau nyaris stroke atau gejala stroke, 20% dalam waktu 90 hari itu bisa jadi stroke beneran. Sebanyak 20% dalam waktu 9 hari. 90 hari. 3 bulan. Itu penelitian loh. Artinya kalau dicuekin nih, gejala itu kita cuekin, 3 bulan itu beneran datang tuh ya? Iya. Nah sekarang masalahnya gini, bagaimana kita bisa tahu? Kadang-kadang orang abai terhadap yang mini stroke tadi. Karena abai tidak diapa-apain jadi stroke. Makanya yang paling penting adalah kalau dia bisa ketemu ini mini stroke, dia obatin ke dokter, tidak jadi stroke. Jadi tidak jadi invalid dianya di ujungnya. Nah jadi kita mengenali mini stroke itu sangat penting, Frankie. Jangan sampai kita salah. Kalau kita udah tahu, berobat ke dokter, nggak jadi stroke. Jadi nggak boleh diabain ya? Ya. Sekarang apa gejalanya? Nah. Maksudnya inilah yang kita harus kasih tahu ke masyarakat supaya kalau ada yang gitu-gitu ya mbok ya jangan dianggap dicuekin. Gitu loh. Itu yang lagi saya tunggu, dok. Nah, yang pertama adalah pusing atau vertigo mendadak. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak lagi kecapean, nggak apa, tiba-tiba pusing begitu, kadang-kadang bisa jatuh sampai jatuh. Be careful. Sampai jatuh. Bisa jatuh. Bisa jatuh. Bisa juga nggak. Gua kenapa pusing begini, tidur gitu. Gua kenapa vertigo? Nggak, sebelumnya nggak pernah vertigo, nggak pernah apa. Be careful. Itu artinya ada stroke kemungkinan ke otak bagian batang otak. Vertigo tuh kan kita ke otak kecil di belakang. Vertigo kan kayak kita tuh muter. Sampai jujur aja dok, saya nggak pernah kena kayak gitu. Sampai saya pegangan meja tuh. Nah, ya itu kalau kamu nggak sama pegangan bisa jatuh. Jadi vertigo mendadak itu adalah salah satu gejala. Kalau kena ke saraf ke-8 di kuping sini atau di di otak kecil di belakang, itu bisa begitu. Jadi itu adalah salah satu. Kalau gitu ke dokter deh. Karena dokter nanti akan nentuin kenapa vertigo gitu loh. Yang kedua, tiba-tiba
neuropati, kebas, lemes, atau tangan lagi begini, jatuh, koplek, nggak ada hujan, ujuk-ujuk, kelepek-kelepek lo ya. Dia ketawa terus tiba-tiba krek mulutnya, dia ketawa ininya miring nih, ini kan orang ketawa itu kan ada garisnya 2, satunya jatuh mukanya. Nggak lagi action tuh ya? Enggak, lagi dia. Jadi itu tiba-tiba kesemutan atau kebas, nggak jelas. Tiba-tiba lagi gini, tangan tiba-tiba jatuh, dropping namanya dropping, jatuh, lemas mendadak. Tuh dia nggak sadar tuh ya? Nggak ada apa-apa, nggak. Dia bisa lagi nunjuk tiba-tiba tangan gua kenapa jatuh gitu loh. Bukan karena, kan gini dok, ini kan sorry, saya tuh mau ngomong, saya tuh pernah satu kali lagi berdiri, tato jatuh, ternyata itu karena tekanan darah saya drop, bukan karena itu ya? Bukan. Oke. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi kebas, kelemahan mendadak, atau dropping, tangan jatuh. Dia ketawa, tiba-tiba ketawa kenapa miring sebelah gitu loh. Ini sebelah nih dok ya artinya? Iya sebelah. Itu udah, itu gejala. Habis itu dia normal lagi, Frankie. Makanya itu sebabnya itu seringkali diabaikan. Itu 2. Yang ketiga, lagi ngomong, tiba-tiba ada gangguan ngomong. Bukan disleksia ya? Bukan. Dia biasanya normal lagi ngomong. Tiba-tiba nih, pertama, dia mau ngomong tiba-tiba kecetusan ngomong-ngomong yang kagak masuk di akal. Hah? Ngomongnya nggak masuk di akal. Ngomongnya lancar, bukan disleksia, tapi ngomongnya nggak nyambung. Oh begini, ini tadi kan kemarin gua lihat tiba-tiba tuh ada burung dia gini, dia burungnya tiba-tiba jadi malaikat gitu. Omongan nggak masuk di akal. Tiba-tiba lagi ngomong, stop, nggak ada gangguan, tiba-tiba dia stop. Tiba-tiba dia nggak bisa berkata-kata. Ini apa ya gitu loh. Jadi tiba-tiba ada gangguan dari dalam bicara. Entah dia nggak bisa ngomong yang secara logis, entah dia ngomongnya tiba-tiba halusinasi atau segala macam. Jadi ngomongan itu ngaco tiba-tiba mendadak. Ada langsung dia ngomong, tiba-tiba ngomongnya jadi nggak bisa dimengerti. Ngomongnya tiba-tiba jadi pelok, jadi lambat. Pokoknya tiba-tiba ada perubahan dalam bicara. Kadang-kadang lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba penglihatan yang ini. Dia ngomong, kamu siapa ya? Padahal tadi dia panggil kamu Frankie gitu. Kamu siapa ya? Saya juga nggak tahu gitu kan. Enggak, itu jadi ada gangguan penglihatan. Dia tidak bisa mengenali benda, tidak bisa mengenali orang, bahkan tiba-tiba dia bilang, ya kalau gitu gue siapa ya? Mulai itu. Tapi begitu semua begitu normal kembali Frankie. Aneh tuh orang. Tuh kok ngomong aneh. Enggak kan, artinya kalau kita secara awam nih dok ya. Iya, tapi kalau begitu paling kamu pikir dia bercanda Frankie. Itu adalah mini stroke. Atau tadi komentar saya adalah aneh nih orang gitu kan. Ngapain loh dia tadi itu. Kita kan jadi itu seperti kayak kilatan blek gitu, namanya disebut mini. Tiba-tiba ada kilasan kejadian-kejadian aneh yang seperti itu yang tidak ada sebabnya. Ya kalau kemarin dokter Jaya belum kasih tau ke saya bilang ini aneh nih orang tonton kayak begini gitu kan. Nah kalau sekarang saya kalau ketemu orang kayak gitu, saya bilang ya periksa ke dokter dulu. Ya kan? itu stroke. Iya. Jadi orang itu tahu-tahu seolah kayak kerasukan gitu kan dok ya. Ya kan orang lagi gini, toto gitu kan. Kalau di daerah disebut kesambet Frankie. Iya, kesambet. Kesambet pok ada setan lewat gitu. Jadi itu juga sama misalnya gitu. Itu tadi gue lihat ada kuntilanak lewat. Itu juga termasuk Frankie. Halusinasi. Halu. Enggak, tapi itu juga salah satu gejala stroke Frankie. Kamu jangan salah, itu bisa aja stroke. Parah. Kecuali kalau yang lihatnya lebih dari satu orang, itu bukan Frankie. Beneran itu. Ada yang lompat-lompat di situ. Yang lihat 2 orang itu beneran. Tapi kalau cuma sendiri, be careful, itu mini stroke. Oke, jadi orang mini stroke ini melakukan perilaku yang aneh gitu ya. Iya. Yang saya bilang tadi, ini orang-orang aneh. Kita nggak sadar kalau kita nggak tahu bahwa itu gejala stroke, kita pikir ini ngapain sih lu gitu cari-cari. Iya, terus kita diemin kan. Ya, kita diemin. Tiba-tiba sebulan kemudian dia stroke beneran. Baru kita pikir, iya pada waktu itu sebenarnya mini stroke ya gitu loh. Nggak tahu.
Apalagi dok? Gangguan konsentrasi, Frankie. Dia nggak bisa konsentrasi atau gangguan konsentrasi. Dia lagi ngobrol nih sama kita nih begini. Kita nih punya strategi begini-begini. Dia ngomong ngelantur kemana gitu. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa itu. Hilang, blur gitu loh. Dia nggak, Lagi ngomong. Sekarang kita mau pergi ke Bandung kan. Ke Bandung kita naik apa ya? Naik mobil apa, naik apa? Kita naik bus atau apa gitu. Tiba-tiba blur. Ya, tadi kita lagi ngomongin apa nih ya gitu. Jadi bukannya multitasking ya? Jadi kan kadang-kadang gini. Nggak bisa konsentrasi. Sorry nih dok, saya kadang-kadang kita lagi ngomongin di sini nih dok, satu kasus di sini, otak saya bisa yang ini tetap fokus, bisa juga mikirin dua nih dok. Ya. Bukan itu, tapi yang ini aja dia nggak fokus nih. Yang ini fokus. Kalau itu flight of idea kamu namanya. Lompat masa, tapi bukan hilang. Ini hilang tiba-tiba jadi lagi ngomongin apa tuh tiba-tiba blur gitu loh. Parah, satu aja nggak bisa bagi banyak. Itu jadi nggak fokus. Terus kemudian kayak tadi gejala-gejala aneh, perilaku aneh, apalagi dok? Terus ini kebas tadi itu disorientasi. Tiba-tiba lagi ngomong, sebenarnya kita lagi di mana ya? Hah? Disorientasi tempat. Iya, sampai kayak gitu ya? Iya. Kita lagi di mana ya ini? Kita bukan yang kita mau pergi ke kafe itu. Kenapa kita ada di sini? Disorientasi tempat. Bisa juga disorientasi orang. Waktu. Kayak tadi itu yang orang ya. Ini kenapa kita ngobrol gini sampai malam padahal itu masih siang? Apa? Nggak sadar waktu, nggak sadar tempat. Di area terbuka nih dok. Iya, di situ dia lagi ngobrol nih sama nih di kafe. Saya ngobrol tiba-tiba, loh kenapa kita ada di kuburan katanya misalnya gitu. Ini kita lagi di mana sih sebenarnya? Ini kita di Bandung apa di Jakarta gitu loh. Terus kamu bingung, apa sih maksudnya lo? Kalau disorientasi waktu saya masih rada masuk akal. Kalau tadi dokter di kafe kan kita ngobrol kadang-kadang lupa, udah jam berapa gitu ya. Tapi kalau sampai tempat itu lupa aja, namanya bukan disorientasi, dia tuh bingung, baru bingung ini kita lagi di mana gitu loh. Nah, kalau tempat itu di mana? Kafe kayak kuburan. Nah, udah gitu kan tadi kan saya bilang, kamu siapa ya? Kayaknya kenal deh. Padahal lu emang udah tahu si Frankie gitu kan. Aduh, itu orang ada tuh yang kayak gitu ya. Udah ada, tapi kalau pas begitu itu bukan kesambet Frankie, itu adalah ministro Frankie mungkin ya. Nah, terus apa lagi? Itu tiba-tiba kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba sakit kepala hebat, nggak mendadak sakit kepala hebat, dan itu bisa berlangsung sampai 4 jam lebih. Sakit kepala pusing atau kita dimuter? Sakit. Ini sakit. Kalau tadi pusing itu muter. Oh, ini sakit kepala. Tapi biasanya sakit kepala sampai 4 jam lagi. Bagiannya sebelah mana dok? Di mana aja. Jadi kan sakit kepala hebat dan tiba-tiba. Kan katanya nih dok, saya pernah baca satu artikel, sakit kepala di depan penyebabnya ini, sakit sebelah sini, sakit ini, sakit sini. Ya mungkin itu betul, tetapi kalau dalam hal ini itu sakit yang sangat hebat dan tiba-tiba dan berlangsung sampai 4 jam. Kalau sakit kepalanya banyak semuanya gara-gara kurang duit katanya dok. Ya. Tapi kalau nenek saya lain, Frankie. Kalau tangan gatal, telapak tangan gatal. Tangan gue gatal, gue baru dapat duit. Katanya dapat duit. Bener loh. Hah? Mana saya tahu? Kalau gitu saya gatelin deh. Serius itu dok. Nah. Yang seperti itu mami saya. Engki tolong garukin. Ya udah kita garukin. Rezeki datang. Kedua saya sendiri dok. Kalau udah lagi gatel, ya dokternya nanti bantuin dok. Kita dapat teman honor dok. Iya, honor garukin. Gitu. Bawa semut Frankie. Hah? Bawa semut suruh gigitin telapaknya biar gatel. Kasih asam formiat Frankie, gatel itu. Ya, jadi ini gatel ini memang mendadak gatel gitu dok ya, gara-gara dia sakit gejala stroke juga. Gitu. Iya, bisa kan, itu tadi kan numbness itu. Nah, numbness jadi kan bisa tiba-tiba. Nah, tapi sekarang begini, masalahnya kan orang bilang jangan-jangan itu serangan migrain. Apa bedanya dia di migrain dengan mini sinkop? Beda, Frankie. Kalau sinkop itu mendadak dan hebat, tapi kalau dia migrain biasanya sebelum terjadinya sakit kepala itu ada yang mendahului.
tiba-tiba dia gatel-gatel, tiba-tiba dia ngelihat seperti kayak ada penglihatan, habis gitu mulai sakit kepala. Sakit kepala mulai ringan sampai jadi berat. Separoh ringan sampai berat. Kalau ini langsung mendadak berat dan tidak didahului oleh apapun. Kalau saya kan gara-gara kurang makan nggak beres aja sakit kepala tuh. Nggak ada pengaruh kayak gitu tuh dok ya. Jadi dia tanpa penyebab. Orang belum gajian lagi sakit kepala juga, Frank, yang nagih banyak. Yang nagih banyak juga begitu ya dok ya. Enggak, tapi ini sakitnya hebat. Sakit hebat dan mendadak gitu ya. Hebat dan mendadak langsung berat gitu. Kalau migrain enggak. Migrain tuh ada aura dulu. Nah, ini sebelumnya tuh ada gambaran penglihatan, tiba-tiba dia bisa kelihatan kayak gambaran kilat lah. Kadang-kadang tiba-tiba dia ngelihat apa gitu. Habis itu baru mulai sakit kepala dikit-dikit. Ya nggak heran kalau orang komentar kita tadi kesambet ataupun macam-macam gitu kan. Iya. Nah, itu merujuk kepada istilahnya gejala-gejala yang dokter Jaya sebutin mini stroke tadi. Iya, yang harus diwaspadai, karena kalau itu tidak diwaspadai, berobat ke dokter bisa jadi stroke beneran. Nah, gejala yang tadi dokter Jaya sebutin, itu apakah itu terjadi berulang atau satu kali aja cukup? Satu kali aja cukup, dan biasanya kalau stroke itu berlangsung bisa berjam-jam. Bisa 24 jam kadang-kadang, gejalanya tuh terus itu stroke beneran. Tapi kalau mini stroke biasanya hanya beberapa menit. Ya, cerek gitu, makanya disebut gejala stroke. Habis gitu dia normal lagi. Jadi artinya si gejala ini namanya baru gejala. Gejala hari akan hujan, bisa jadi hujan, bisa juga enggak. Karena makanya disebut sebagai mini stroke atau warning sign untuk stroke. Sebelum stroke ada kehidupan, be careful ya, harus ke dokter. Jadi prinsipnya kalau mini stroke harus segera ke dokter. Karena bisa mencegah supaya nggak jadi stroke. Tapi itu belum semua, Frankie. Apalagi tiba-tiba mendadak pingsan, Frankie. Pernah nggak nggak dapet belosor gitu? Nggak ada sebab lah ya. Kadang-kadang kan orang kalau depresi terlalu tinggi nih dok, tekanan terlalu itu bisa sampai pingsan juga kan dok ya. Ini nggak ada tekanan apa, nggak ada apa, tiba-tiba terus gelosok gitu. Habis itu dia bangun lagi. Ini pingsan ya, bukan kayak tadi saya bilang. Kalau saya kan dari posisi berdiri nih dok, kebetulan bangku saya enak, jadi ya empuk. Begitu jatuh tuh, pas itu bangku, pas di bangku, itu kejadiannya lucu banget. Jadi waktu teman saya masuk ke ruangan saya lagi berdiri nyambut dia, jatuh, nggak sampai berapa detik, nggak sampai 1 detik kalinya, berdiri lagi. Teman saya heran, lu ngapain pura-pura jatuh katanya. Dalam hati saya, emang gue jatuh beneran. Itu gara-gara tekanan darah drop ternyata itu. Nah ini orang tadi yang tadi mini stroke itu bukan seperti itu, pingsan. Artinya dia tiba-tiba pingsan, blek jatuh. Artinya jatuh dan lama. Pingsan kan nggak mungkin sebentar tuh dok. Iya di bawah 5 menit lah. Tapi begitu dia bangun lagi. Ya itu be careful, karena itu ya kemungkinannya macam masalah, tapi salah satu mini stroke. Dan yang terakhir, Frankie, halusinasi. Halusinasi tiba-tiba dia bisa melihat apa-apa yang sebenarnya kita tadi nggak lihat. Oh jadi dia punya sebenarnya, kalau saya nggak tahu dok benar nggak ya, saya punya berpikiran dok, terjadi gangguan di otaknya dia tuh ya. Iya, otaknya dia itu kemudian dia merasa itu benar. Nah halusinasi bisa macam, ada halusinasi suara, ada halusinasi penglihatan, dia lihat tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada setan. Ada halusinasi suara, dia merasa seolah-olah ada orang yang membisikin dia atau apa. Ini macam-macam lah. Pokoknya halusinasi, pokoknya dia membayangkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang sebenarnya orang lain kagak ada lu gitu. Kayaknya gue dengar suara deh, orang yang manggil-manggil nama gue, bisa kayak gitu. Itu halusinasi namanya. Nah kalau udah gitu, terapinya yang paling utama adalah bawa ke dokter. Itu halusinasi yang suara bahaya tuh dok ya. Kadang-kadang kan di dalam peristiwa pembunuhan dia bilang seolah-olah mendengar apa gitu ya. Memang. Bisa jadi itu juga mini stroke juga kali dok. Bisa. Nah makanya sekarang dia dibawa ke dokter. Kalau dibawa ke dokter itu dibawanya ke UGD biasa kan, atau ke dokter umum juga bisa. Mereka akan deteksi. Kalau di rumah sakit biasanya di CT scan, di MRI. Kalau ada mampet kelihatan mampet. Kalau ada perdarahan kelihatan perdarahan. Kadang-kadang di rumah sakit kadang-kadang dilakukan arteriografi namanya, Frankie. Apa? Arteriografi. Jadi disuntikin cairan kontras ke pembuluh darahnya,
Terus dilihat tuh gambar pembuluh darahnya kan keisi sama cairan kontras. Kontras itu warnanya putih. Pembuluh darahnya kelihatan putih. Oh ini ada yang melendung. Oh ini keluar berdarah. Atau ini mampet, kelihatan mampetnya. Saya pernah punya yang orang kayak begitu. Ternyata begitu diperiksa, pembuluh darahnya banyak yang mampet, Franky. Perkapuran di mana-mana dan mampet di mana-mana. Banyak. Nah yang itu kalau udah gitu kan kita udah tahu udah orang ini cenderung bisa gampang kena stroke. Kalau udah mampet udah mengecil gini ada sumbatan sedikitnya kan kena jadi stroke kan. Nah makanya orang itu biasanya kalau dia misalnya kesumbatan mampet gitu dikasih obat-obatan yang bisa ngencerin darah supaya darahnya tuh lancar nggak mengumpal di situ. Jadi bisa dicegah. Jadi dia tuh pasti yang jelas ya kalau dia salah satunya yang penyebabnya adalah hipertensi. Hipertensi itu bisa bikin dia stroke beneran kan, hipertensinya diobatin. Kalau dia kolesterolnya tinggi, kolesterolnya diobatin. Kalau dia ada kencing manis, gulanya diturunin. Kasih makan obat dan dikasih macam-macam lah sama dokter yang bisa mencegah supaya dia nggak sampai stroke gitu. Jadi jangan sembarangan makan obat juga kan dok? Nggak boleh. Kita harus cek dulu penyebabnya apaan nih ya. Karena itu dua yang berkebelakangan, artinya bertolak belakang. Satu itu yang karena mampet, yang satunya karena perdarahan. Kalau yang mampet misalnya, kalau dia misalnya mampet, mungkin dia tuh bisa diobati, dioperasi atau segala macam, atau disuntik sama obat yang bisa ngilangin mampetan itu. Tapi kalau yang perdarahan di stop. Ya perdarahan di stop. Ada, jadi mereka tuh ada punya teknik segala. Tapi paling kurang kalau dilakukan itu dia akan mencegah supaya dia stroke-nya nggak terjadi gitu. Ini menderita kepada umur berapa dok kira-kira? Dok? Biasanya umur produktif masih bisa terjadi ya, di atas 30 tahun udah mulai ada begitu. Karena kan kenapa? Itu kan biasanya terjadi kalau kan paling banyak sumbatan. Sumbatan itu terjadi kan karena seperti kita punya pipanya itu udah dipakai lama. Banyak keraknya di dalam. Nggak di blasting tuh ya? Ya. Nah, yang menyebabkan kerak itu macam-macam, bisa minum alkohol, bisa rokok, bisa kebanyakan kolesterol, bisa hipertensi, bisa ada macam-macam lah, segala macam yang bisa bikin itu terjadi, termasuk penyakit kencing manis. Kalau gender juga nggak ngaruh ya? Enggak, tapi resiko pada perempuan kembali sama. Kalau dia setelah menopause, resikonya jadi tinggi untuk kena stroke. Kenapa? Karena perempuan itu sebelum menopause dia dilindungi oleh hormon perempuan, estrogen. Estrogen melindungi dia sehingga dia nggak kayak gitu. Kalau menurut saya sih mungkin itu makhluknya Tuhan ya. Perempuan ini kan yang akan mengasuh anak. Dia lebih diperlukan daripada laki-laki, Franky. Jadi dikasih bahan supaya dia itu bisa lebih berumur panjang supaya bisa ngurusin keluarganya. Karena kalau saya lihat misalnya dalam keluarga kalau bapaknya meninggal, hidup masih bisa jalan, Franky. Semuanya bisa jalan. Tapi kalau ibu meninggal, biasanya setengah modar. Bapaknya itu nggak bisa ngurus anak. Lebih susah. Jadi ibu itu lebih dilindungi. Dilindungi apa? Dikasih hormon perempuan yang melindungi dia sampai saatnya dia menopause. Menopause kan berarti anak-anaknya udah gede dong. Berarti saya termasuk beruntung dok. Kenapa? Saya bisa sampai umur segini padahal mami saya nggak ada waktu saya SMP kelas 1. Dia nggak, tapi laki-laki ngurus anak lebih susah lagi. Ngerasa banget tuh. Yang namanya perempuan kan yang dikerjain macam-macam. Ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, apa segala macam itu berat sekali kan. Oh berat. Makanya kadang-kadang kalau pas lagi ketemu orang lagi nyari kerja nih, ibunya kerja apa? Nggak kerja. Saya selalu bilang jangan ngomong gitu. Kerjanya banyak. Ibu kamu itu kerjanya itu luar biasa. Ngurusin, termasuk ngurusin duit, terutama kalau yang dikasih budgetnya pas-pasan. Dengan duit segitu harus bisa penuhin segala macam kebutuhan rumah. Ya itu makanya ibu itu, makanya kan dibilang ibu itu adalah surga. Di telapak kaki ibu ada surga kan. Ya karena kenapa ya, ibu jasanya luar biasa di rumah tangga. Nah balik kepada si mini stroke tadi dok. Mini stroke ini artinya dia itu bukan final tuh dok ya? Enggak, dia cuma warning. Jadi makanya saya bilang doang. itu adalah sesuatu yang bagus karena Tuhan memberi warning. Cuma masalahnya kita nggak peka. Kita nggak anggap itu sebagai sesuatu yang
nggak apa-apa lah, itu cuman barangkali kesambet gue lagi, mungkin gue kecapean atau segala macam. Dia pikir begitu itu. Diabaikan. Makanya kalau diabaikan tuh 20% itu bisa jadi stroke. Kan sebenarnya lebih baik kalau udah dikasih peringatan seperti itu, kalau kita udah sadar kan bisa dicegah itu. Iya sih, mendingan mencegah daripada mengobati kan gitu judulnya. Iya. Dok ya. Tapi ntar dokter nggak ada kerjaan, Dok. Lo enggak, itu kerjaan lebih awal. Oh, kerjanya lebih enak ya, mencegah. Lebih awal kan, di awal. Kalau dia gitu kemudian nggak jadi stroke kan dokter juga senang. Oh, pasien gue. Sebenarnya gini, kebahagiaan seorang dokter adalah pada saat itu tidak ada orang yang sakit, Franky. Jadi bukan terbalik, ya nggak dokter mendoakan supaya orang nggak sehat, supaya dia bisa banyak pasien. Enggak, Franky. Karena pakai itu yang namanya prinsip kedokteran keluarga. Yang namanya, ini teman saya nih ya, dia teman SMA saya, tinggal di Belanda. Dia kerja di sana. Di sana tuh ternyata sistemnya dokter keluarga tuh jalan, Franky, di Belanda. Dia kerja di perusahaan di perusahaan pencetakan euro. Teman saya, dia kerja di sana. Dia masih warga negara Indonesia. Dia nggak mau balik-balik ke sini. Udah 30 tahun lebih, Franky. Di sana dia gitu. Karena kenapa? Di sana itu dia bilang ternyata tuh di satu kampungnya dia itu loh, satu RW lah, itu ada satu dokter umum, dokter family dokter, dia bilang. Dia itu menguasai satu daerah itu, semua penduduknya itu berobat ke dia. Nah, dia tugasnya apa? Preventif, Franky. Bukan ngobati orang sakit. Di sana rasio dokter sama penduduk mungkin masih masuk akal ya, Dok ya. Jadi semua orang berobat ke sana. Sampai begini, teman saya ini hobi ngerokok. Itu sempat-sempatnya dokter telepon dia, kamu masih ngerokok nggak? Terus dia obatin, ditelepon sama dokternya, kamu obatnya udah habis belum? Kalau udah habis cepet di sini ambil obat. Kayak gitu, Franky. Jadi dia itu merasa berbahagia justru kalau orang di sekitar itu tidak sakit. Jadi termasuk si mini stroke ini, Dok. Ya. Nah, kalau itu udah ada ketemu mini stroke, lebih berbahagia mini stroke-nya diobatin daripada si udah stroke. Karena udah stroke kan, misalnya kalau jalannya udah terseret-seret begitu, dokter mau ngapain? Lama, Dok. Iya. Yang tadi saya ngomong cerita teman saya itu aja, dia recovery-nya tuh berapa bulan. Ya. Kadang-kadang ada yang nggak recovery. Mama saya kena stroke berkali-kali. Stroke, pelok, mukanya miring sebelah, ngomong susah. Begitu dia makan, awer-aweran di satu sisi, keluar. Dia seperti itu. Dia gini dipaksa diolahraga, dia sembuh. Besoknya kena lagi kayak gitu loh, Franky. Berkali-kali ya. Terakhir ya lewat juga. Ya itu susah. Jadi arti kalau udah seperti itu kan sering kan lihat orang di pinggir jalan. Kadang-kadang diawalinya dengan sesuatu yang barangkali ada mini stroke, cuman dia tidak sadar. Nah, saya paling ngeri ya kalau orang ngelihat di pinggir jalan atau apa, orang-orang yang dari sosial ekonomi rendah lah. Di sini tempel koyok. Saya takut lagi. Kenapa bisa takut, Dok? Itu salah satu gejala mini stroke sebenarnya. Sakit kepala hebat. Kalau orang udah ditempel-tempel sini berarti sakit kepala hebat, dan itu tidak berarti setiap hari digituin. Tiap hari. Oh iya benar. Ada yang tiap hari saya liatin orang kayak gitu tuh. Itu mini stroke, Franky. Kalau didiamin jadi stroke benar. Habis begitu ketemu dia lagi, dia udah nggak tempel-tempel sini, tapi jalannya udah terseok-seok. Karena dia nggak cari tahu tuh sakit kepalanya kenapa ya? Maksudnya bukan nggak cari tahu, juga nggak tahu juga. Orang-orang sekitar. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang kornya marah aja gitu, be careful, itu mini stroke, Franky. Darah tinggi. Kalau orang sakit kepala pasti marah melulu, Franky. Jadi kalau ada suami tiba-tiba marah-marah melulu gitu, mendingan ditensi deh. Kecek tensinya naik. Saya udah beli, itu calon stroke. Di rumah saya tensimeter 2. Hah? Gara-gara satu saya nggak yakin, saya beli satu lagi sama juga. Oke, jadi itu juga gejala stroke tuh ya? Iya, bisa aja ini mini stroke, Franky. Dia ada hipertensi terus kan bisa ujungnya stroke kan, bisa mampet, bisa berdarah. Kalau darah tinggi juga memicu supaya pembuluh darah, kalau tekanan darahnya tinggi dia akan menyempit, Franky, pembuluh darah. Itu juga bisa bikin stroke. Makanya salah satu terapi kalau udah mini stroke adalah dikontrol tekanan darah, kontrol gula darah, kontrol kolesterol. Tapi jangan kita ngobatin sendiri intinya, Dok. Mesti cari tahu dulu sebabnya kenapa.
Begitu lah, mudah-mudahan ya ini ada manfaatnya karena nggak banyak orang yang ngomong kalau udah sakit mah udah ya itu urusan dokter lah, tapi justru kalau ini kan sesuatu yang bisa dicegah gitu kan sebenarnya. Sebelum keluar duit terlalu banyak, Dok. Soalnya keluar udah sampai stroke itu pasti keluar duitnya banyak, Dok. Ya. Dan kesian kadang-kadang dia nggak ya ada kerjaan yang nggak bisa dikerjain lagi. Kalau bisa stroke ke tangan kanan dia nggak bisa nulis, nggak bisa ngapain loh. Itu banyak hal yang biasanya bisa dikerjain jadi nggak bisa dikerjain. Kakak saya kena stroke. Dia kena kencing manis, dia kena stroke, dia insinyur sipil, kena stroke, dia kerja sama temennya 1 bulan masih digaji, 2 bulan digaji, bulan ketiga gaji stop sama sekali. Habis begitu berobat rutin, akhirnya belum ada BPJS lagi ya? Belum. Itu bisa habis, jadi benar-benar makan tabungan itu habis sama sekali. Jadi ya itu sesuatu yang kalau udah stroke itu secara mendadak itu membuat itu income keluarga tuh menjadi nyaris nol, ya bisa jadi nol sama sekali. Ya saya nggak tahu dari kepegawaian gimana Franky sebenarnya kalau seandainya punya pegawai gitu. Itu ada aturan dalam ketenaga kerjaannya, Dok. Jadi sesuatu yang seperti itu, seperti dokter Jaya sebutin, memang ada tahapannya. Tahapannya dia menerima full, menerima setengah, itu segala macam. Sampai ya artinya jika tidak ada kesembuhan itu mungkin terjadi, artinya kalau nggak salah nih, Dok ya, pemutusan hubungan kerja. Tapi yang jelas memang ada tanggung jawabnya selama beberapa bulan itu dulu. Nggak ada pesangon gitu ya? Nah soal pesangon saya nggak gitu tahu, Dok. Nah itu ya untung aja kakak saya, ya itu dia soalnya dia penghasil ekonomi sendiri. Ya tergantung perjanjian kerjanya sih, Dok. Kalau dia pegawai tetap sih harusnya sih ada ya. Kalau dia pegawai tetap ya. Untungnya ya sebelum mendadak sampai habis-habisan begitu, sebagian uangnya sama dia dialihkan, dia bikin itu air isi ulang. Ya itu bisa membuat keluarga bisa melanjutkan hidup lah. Karena dia anaknya lagi sekolah lagi di Surabaya di ITS. Ya masih ada biaya, terus anaknya ada beberapa lagi, jadi ya memang sulit lah. Tapi maksudnya saya kalau misalnya itu udah bisa dideteksi dari awal kan, sebenarnya itu bisa dicegah gitu. Ya itu yang paling penting menurut saya. Jadi pendeteksi awal, dan terutama yang kita bahas pertama tadi masalah kebas. Orang kan nggak ngerti kebas itu sebenarnya larinya kemana. Terus kayak tadi yang dokter Jaya sebutin mini stroke ini, kadang-kadang kita buat lucu-lucuan. Orang ini dia pikir dia lagi belaga, lagi bercanda-bercanda gitu ngomong-ngomong gitu kan. Padahal ternyata itu gejala buat penyakit yang nyebelin gitu ya. Ya jangan sampai lah ya. Terus Dok, untuk kalau misalnya mini stroke yang udah kita obatin tadi, Dok, itu nggak ngejamin bahwa nggak terjadi lagi kan, Dok ya, kalau gaya hidupnya masih begitu ya. Iya, prinsipnya begini, kalau mini stroke itu dia akan jadi stroke kalau nggak diapa-apain, tapi kalau diapa-apain paling kurang itu resikonya sangat-sangat direndahkan, Pak. Jadi harus dibalikin kepada kondisi hidup yang benar. Iya. Kalau nggak itu tetap dibetulin, balik lagi salah lagi gitu ya. Iya. Tapi untungnya saya nggak minum minuman keras setiap hari, Dok. Jangan, Franky, jangan. Kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Bagi teman kan, Dok? Kalau alkoholnya dari tape nggak apa-apa, Franky. Oh. Kamu tuh makannya tape uli. Itu makanan kesukaan saya. Tape uli saya. Kamu makan tapenya, saya makan ulinya aja. Belinya di Kelapa Gading juga banyak. Bukan banyak. Ada satu tempat langganan saya di depan toko buah. Oke, untuk apa kemungkinan kalau terjadi salah diagnosis dari? Enggak mungkin salah diagnosis. Sebab kalau di rumah sakit itu dicekin bener nggak itu mini stroke. Oh, jadi artinya sakit mini stroke ini nggak sekedar kita anamnesis kayak gini doang nih, Dok ya? Enggak diperiksa, makanya di sana diperiksa macam-macam sama dokter. Diperiksa, tekanan darah tinggi, ini darah tingginya yang jadi pemicu. Kencing manis ya itu yang diobatin. Itu sebabnya istilah kita harus teliti ya pada waktu kita sebelum kasih diagnosa itu ya. Iya. Itu sebenarnya jadi jangan mikirnya gue bikin dokternya ini dapat banyak duit, bukan begitu, justru buat kita sendiri supaya kita nggak sampai keluar duit lebih banyak. Keluar duit lebih banyak gitu. BPJS tanggung nggak sih, Dok, kalau stroke? Tanggung lah. Tanggung ya. Mini stroke juga ada tanggung, kalau BPJS kan mesti ke puskesmas dulu. Kalau itu kemudian kalau dia lihat ini kayaknya mini stroke dia pasti dirujuk ke rumah sakit.
Ke dokter spesialis ya dibayar sama BPJS. Pokoknya intinya pertama kita ke dokter umum dulu lah ya. Jadi jangan ke dukun ya. Karena tiba-tiba ini kesambet Ya nih, dikirimnya ke dukun, dirujuk tapi rujuknya ke dukun. Lah sama dukun disemprot sama bangle. Bangle tau ya, ada sejenis kayak rempah-rempah gitu, digayung-gayung disemprot, gitu ya. Hilang, sembuh lagi. Karena inget ya, mini stroke disembur baik banget. Karena mini stroke itu gejalanya biasanya di bawah 5 menit. Setelah disemprot baik lagi. Dianggapnya dukunnya sakti. Nah iya. Jadi jangan salah rujuk namanya itu. Oke dok, jadi agak mengkhawatirkan juga ya kalau kita nggak kenalin gejala-gejala dari kehidupan kita nih ya. Masalah mini stroke kira-kira dokter ada yang dokter mau sampein lagi dok? Ya itulah gitu. Cukup lah itu. Kalau miniso dok? Enak gitu. Enak ya, kesukaan wanita tuh dok. Dokter tahu kan miniso kan? Tempat belanjanya perempuan. Di situ ada secret, Frank. Oh, secret nggak? Nggak. Boneka-boneka itu loh. Oh, kalau sampai situ saya cuma sampai depan tokonya doang dok, nggak masuk, males. Jadi situ kan ada boneka-boneka bagus-bagus kan, buat anak-anak pasti mau. Satu serian tuh ada 6 boneka, yang salah satu secret, harganya mahal. Jadi kita beli. Kayak termasuk sebagai gambling lah. Kita beli satu, kalau dapat yang secret kita beruntung karena kenapa harganya 200.000, yang secret itu bisa 500.000. Ya, tapi kebanyakan ntar dibilangnya you are not lucky lagi dong. Enggak, tapi anak-anak seneng loh, cucu saya seneng. Grandpa beliin, wah dapat secret tuh, happy dia. Habis gitu dibanggain ke teman-temannya udah gitu. Itu secret namanya. Jadi salah satu boneka yang lebih bagus dan harganya mahal. Kalau yang Labubu tuh ya harganya 270 sekian ribu ya. Kalau secret bisa jutaan begitu. Serius. Happy, adrenalin. Oke dok, ada yang lain dok? Kalau nggak ada kita tadi dokternya kan nyebut tuh dok. Pe. Kita ke tempat pe aja dok. Yo, thank you dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.